Misalnya, orang kalau senang harta, menciptakan kebudayaan, dan itu kan manusiawi, tidak ada problem. Nah, selama tidak keterlaluan. Apa yang keterlaluan itu? Yaitu melawan nurani, melawan fitrah, ketentuan yang dilakukan pada manusia yang paling asasi. Apa itu? Bahwa sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, dia tidak mungkin mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan tidak layak dia itu disembah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Saya masih harus memberikan penjelasan kepada beberapa pemirsa berkenaan dengan Fir'aun ya. Jadi begini ya, kalau kita mau menggunakan pendekatan simbolik ya, terutama simbolik itu apa? Yaitu kemampuan kita memberikan satu interpretasi terhadap simbol, terhadap satu kejadian. Jadi sebenarnya bukan Fir'aunnya yang jelek gitu, tapi perilaku Fir'aunnya. Jadi jangan sampai kita membenci Fir'aun. Jadi bukan membenci Fir'aun, tapi bagaimana kita, atau kita marah kalau disamakan dengan Fir'aun. Jadi hati-hati, Fir'aun itu simbol. Jadi apa yang inti daripada dibalik simbol itu, yaitu yang disebut dengan tagha dalam bahasa Qur'annya. Maka Al-Quran menyatakan dalam firman-Nya itu surat ke-20 ayat 26 ya, 25, 26, 27, 28, 29 dan seterusnya itu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Musa diperintah oleh Allah agar dia pergi kepada Fir'aun. Ya, intinya di sini innahu tagha. Jadi bukan kok Fir'aunnya yang jelek, tapi laku atau keterlaluannya itulah. Innahu, sesungguhnya dia itu tagha, keterlaluan. Nah, karena sikapnya yang keterlaluan itulah sebenarnya yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi apapun kejadian itu bukan untuk dibenci atau dicaci, tapi bagaimana kita tangkap simbol itu dengan makna. Makna berarti subjek kita, maka disebut dengan makna subjektif atau interpretasi subjektif kita terhadap simbol. Oleh karena itu, dengan pendekatan simbolik ini kita semakin cerdas. Maka kalau misalnya ada orang mengatakan, ada kok orang mengatakan pada saya itu juga Fir'aun atau apa itu. Bahkan ada yang tanggapan yang sangat pedas, siapa ingin jadi Fir'aun? Sebenarnya semua orang ingin jadi Fir'aun. Satu sisi apa ya? Fir'aun itu orang luar biasa loh. Orang yang mampu melakukan satu gerakan mobilisasi manusia. Orang yang mampu menciptakan satu kebudayaan ya, membangun peradaban yang luar biasa. Bahkan peradaban dunia itu diawali dari dinasti Fir'aun ini ya, terutama pada dinasti Fir'aun atau Ramses kedua ya. Itu luar biasa. Jadi, bukan itunya yang dipersoalkan, tapi togonya. Apa togonya? Itu berarti keterlaluannya. Berarti kan sifat batin kan. Sifat batin yang diekspresikan kepada tindakan. Apa togo itu? Nah, misalnya orang kalau senang harta, menciptakan kebudayaan, dan itu kan manusiawi, tidak ada problem. Nah, selama tidak keterlaluan. Apa yang keterlaluan itu? Yaitu melawan nurani, melawan fitrah, ketentuan yang dilakukan pada manusia yang paling asasi. Apa itu? Bahwa sehebat apapun manusia, sepinter apapun manusia, dia tidak mungkin mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan tidak layak dia itu disembah gitu.
tidak layak disembah. Nah, perbuatan mengaku diri sebagai Tuhan itu keterlaluan, togho namanya. Misalnya ya, apalagi silahkan sesuatu yang sudah keterlaluan, sesuatu yang sudah di luar batas kemanusiaan yang asasi, sesuatu atau perilaku sikap yang sudah di luar batas umumnya manusia, itu disebut dengan togho. Ya, itu simbolnya adalah Fir'aun. Maka Fir'aun atau togho ini bisa dilakukan bukan hanya Fir'aun, juga saya dan siapapun bisa melakukan. Apa itu? Melampaui batas, keterlaluan, mengaku diri sebagai orang suci, mengaku diri sebagai orang yang bahkan pada puncaknya itu sebagai Tuhan, menyuruh orang lain untuk berkhidmat hebat-hebatan, melakukan satu tindakan yang mencederai rasa perasaan manusia pada umumnya. Jadi bukan Fir'aunnya yang dipersoalkan, yang menjadi pokok inti adalah toghonya. Maka Fir'aun ini sekedar simbol. Nah, simbol kesederhanaan itu Musa, itu. Musa. Kenapa sederhana? Ya memang tidak punya piranti untuk mencapai satu kemegahan. Ya. Kenapa demikian? Ya Allah ciptakan begitu. Kalau ingin kemegahan, ya toh, itu Sulaiman dan juga Nabi Daud. Itu megah sekali, tapi dia tidak keterlaluan. Maka kalau sederhana saja tanpa megah itu Musa, ya toh, megah, ya toh, dengan tidak keterlaluan, yaitu Sulaiman. Maka boleh jadi Sulaiman, silakan, kemampuan lah. Yang tidak boleh itu apabila adalah ini togho, berperilaku toghiyah, keterlaluan, mengaku diri sebagai Tuhan. Maka siapapun Anda, apapun profesinya, kalau sudah melampaui batas-batas kemanusiaan yang wajar, Anda adalah simbol daripada Fir'aun. Berarti kita ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sekedar untuk guyonan, tapi intinya adalah mengingatkan kita agar kita jangan berlaku dan bersikap keterlaluan. Itulah saya kira penting untuk kita utarakan, penting untuk kita fahami, jangan mudah emosional, jangan mudah marah hanya karena disebut Fir'aun, disebut ini. Itu simbol, pelajari Fir'aun itu ada apa. Ya. Karena Fir'aun baik kan, membangun peradaban secara zahirnya. Tapi sikapnya yang keterlaluan itu menjadikan kamu akan tenggelam. Ya. Kalau kamu tidak berhenti dari toghiyah, maka ketoghiyahmu itu, keterlaluanmu itu, dan itu bisa dirasakan oleh masing-masing diri kita, itulah yang menyebabkan diri Anda tenggelam. Simbolnya adalah Laut Merah. Ya. Bukan Fir'aunnya yang tenggelam, tapi toghiyahnya atau sikap dan laku keterlaluanmu itu. Diingatkan tidak bisa, ya kan? Bahkan yang mengingatkan engkau benci, engkau musuhi, bahkan engkau ingin engkau lenyapkan, maka Anda akan tenggelam atas tindakanmu yang keterlaluan. Bisa siapa saja, Fir'aun itu, siapapun selama masih bernama manusia, dia bisa bersikap keterlaluan, dan kalau tidak berhenti dari keterlaluan itu, maka Anda akan tenggelam karena keterlaluanmu, bukan karena Fir'aunmu, bukan karena sebutanmu, tapi karena lakumu yang keterlaluan, kamu akan tenggelam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.